Namun di mata Xiao Yan, itu sudah merupakan kegagalan. Di bawah kekuatan absolut, meskipun telah mengerahkan seluruh kemampuannya, itu sama sekali tidak cukup di dalam alam api primordial. Kali ini, Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya klon roh primordialnya. Tanpa tubuh fisik yang kuat, dia hampir tidak bisa bergerak sedikit pun, tetapi dia harus terbiasa dengan kenyataan bahwa kehilangan adalah kehilangan. Sekarang dia harus meninggalkan pulau apinya sendiri untuk mengisi kekosongan, dan yang lebih penting, dia harus membiarkan kekuatan tubuh utamanya mencapai tingkat kelima alam hati kaisar, ini sangat penting. Di kejauhan, sosok yang sebelumnya menghilang muncul kembali dalam keadaan yang mengerikan, mengeluarkan raungan yang memilukan. Ia membuka mulutnya, mencoba menyerap cincin api primordial ke dalam tubuhnya. Tindakan gila ini sama saja dengan membakar diri. Tetapi klon Xiao Yan, dibantu oleh amarah Zhong Yan, melepaskan kekuatan yang mengerikan, dengan panik mulai melahap perjamuan alam api primordial ke dalam tubuhnya. Karena amarah Zhong Yan, tubuh fisiknya masih berjuang untuk bertahan. Namun, peluang keberhasilan dengan metode ini sangat kecil. Kemauan klon tersebut melampaui imajinasi Xiao Yan, meskipun saat itu ia dapat mengamati dari sudut pandang orang luar. Sungguh luar biasa bahwa, hanya mengandalkan kemauan dan kekuatan primordial di dalam tubuhnya, ia telah secara paksa menyerap cincin api primordial ke dalam tubuhnya. Raungan, beri aku telan. Bergema saat cincin api primordial benar-benar akan ditelan utuh. Tidak cukup, teriak Xiao Yan, matanya merah padam, berusaha mati-matian untuk mengeluarkan setiap tetes potensi terakhirnya. Sementara itu, indra roh Void Zichen beroperasi dengan panik, mencoba berkomunikasi dengan dan menekan sumber api yang mengamuk. Namun, kehendak cincin api, kuno dan arogan, meledak dengan kekuatan pemusnahan yang lebih mengerikan dan murni saat akan ditelan oleh api yang mengamuk. Tubuh Xiao Yan langsung terbakar, dilalap api yang mengamuk, dan dengan cepat hancur berkeping-keping. Dia mengabaikan semuanya, satu-satunya pikirannya sekarang adalah menyerap perjamuan api primordial ke dalam tubuhnya. Sementara itu, jati dirinya yang sebenarnya di belakangnya sedikit mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan hidup klonnya memudar dengan cepat. Upaya ini telah sangat menguras semua sumber dayanya. Kata-kata Feng Xi tentang mengonsumsi kematian tanpa harapan memang benar. Bahkan dengan begitu banyak klon, dia masih tidak dapat menemukan harapan apapun. Kesempatan ini bukan untuknya, dia hanya mencari pemusnahan. Dia tidak lagi dibebani dengan tanggung jawab yang berat, dengan keras kepala menghindari api demi jantung api akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pada saat itu, tubuh utama Xiao Yan telah bertindak, meninggalkan gagasan untuk menghindari api. Saat klon Xiao Yan melahap Taichu Fen Jieyan, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan Zichen Void Spirit Sense-nya, itu sia-sia. Tidak mampu menekan kekuatan mengerikan ini, semuanya terbakar. Namun, pada saat ini, di ruang hampa ini, api berwarna-warni tiba-tiba muncul dari udara tipis, semuanya mengalir ke tubuh klon Xiao Yan, dan benar-benar menekan Taichu Fen Jieyan yang terbakar. Di bawah tatapan Xiao Yan, api yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Di antara mereka, sesosok cantik perlahan terbentuk. Tatapan Xiao Yan menajam, segera mengunci pada sosok cantik ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, dia akan muncul di sini. Sosok Xian Huo Yao Fei, dikelilingi oleh ribuan api, muncul seperti mimpi. Dia tidak mengatakan apapun, matanya, yang tampaknya berisi lautan api yang tak berujung, menatap klon Xiao Yan dengan tajam. Kekuatan jiwa yang dahsyat dari tubuh utama di belakangnya tampaknya belum terdeteksi oleh Xian Huo Yao Fei, lalu ia membentuk segel tangan yang mendalam. Dalam sekejap, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke tubuh Xiao Yan bukan lagi sekadar aliran sederhana, tetapi berubah menjadi miliaran benang api yang sangat kuat. Benang-benang ini berwarna-warni, masing-masing mewakili sumber api yang unik. Seperti jaring yang presisi, mereka dengan tepat menekan dan mengikat Xiao Yan, yang gemetar seluruh tubuhnya, menahan rasa sakit yang luar biasa, namun matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan.
Aku hanya bisa membantumu menekannya selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Jika kau gagal, tubuh fisikmu akan dilahap. Suara Jin Huofei terdengar di telinga Xiao Yan. Wujud asli Pan Zong duduk bersila di belakang, diam-diam mengamati adegan ini. Kemampuan Jin Huofei untuk sementara menekan Tai Chu Fen Jieyan dengan jaring kobaran api bahkan selama waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk membakar sebatang dupa sungguh luar biasa. Xiao Yan memusatkan seluruh perhatiannya pada hal ini. Hanya dengan terus maju tanpa henti ia dapat berharap untuk membangkitkan kembali kebangkitan roh Void Zichen. Kebangkitan roh Void Zichen berputar di sekelilingnya, dengan panik menekan kegilaan perjamuan pembakaran Taichu. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan sumber yang paling bergejolak pun dapat distabilkan di dalam tubuh Xiao Yan. Namun, ini membutuhkan daya tahan. Meskipun demikian, baik Xiao Yan maupun kebangkitan roh Void Zichen berjuang keras untuk beroperasi, menyelesaikan bahkan satu siklus pun dengan kesulitan yang luar biasa. Di tengah kesulitan ini, kebangkitan roh Void Zichen secara halus berubah, memancarkan kekuatan penahan yang lebih kuat dan mulai campur tangan. Seperti tangan raksasa yang dengan lembut membelai perjamuan pembakaran Taichu. Itu tidak cukup untuk menenangkan amarahnya yang berkobar, jauh dari cukup untuk meredam kemarahannya. Dia merasa seperti lilin yang menyala, membakar sinar cahaya dan panas terakhirnya di tengah badai. Tepat ketika dia merasa kehendaknya akan diasimilasi dan dilahap oleh kehendak pemusnahan yang tak terbatas, dia seolah melihat operasi kesadaran roh Void Zichen di dalam dirinya. Energi Zoutian, pada gilirannya, diarahkan ke perjamuan pembakaran Taichu. Penghancuran materi bukanlah sekadar penghancuran, tetapi kelahiran kembali setelah penghancuran, mendorong energi ke titik ekstremnya. Zichen berusaha mengendalikan berbagai evolusi kekosongan, kelahiran dan kematian dunia. Zichen hanya membutuhkan roh Void untuk hidup, dan penghancuran itu sendiri mewakili kekuatan aturan yang paling mendasar. Tetapi dalam sekejap, Xiao Yan mengerti bahwa api multi-api bukanlah tujuan sebenarnya. Itu hanya untuk mengaktifkan api perjamuan Jimmy, bukan untuk mendapatkan perjamuan pembakaran Taichu. Oleh karena itu, Xiao Yan mengubah arah, bukan menuju api berlipat ganda, tetapi dengan melahap sumber api tersebut, mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam api Jimmy. Pada saat yang sama, kekuatan kesadaran roh Void Zichen diam-diam menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aturan era Wanli, yang terkandung di dalamnya, muncul di benak Xiao Yan. Pada saat terobosan di alam Zichen Lingjue, perjamuan pembakaran Taichu di tubuh Xiao Yan sepenuhnya dilahap. Cahaya merah tua yang mengelilingi tubuhnya berkilat dan menyatu pada Ji, dan api batu kepunahan muncul pada saat itu. Cahaya merah tua ini menembus tubuh Xiao Yan, akhirnya mengenai jantungnya. Tiba-tiba, detak jantung Dongdong menjadi kencang dan bergemuruh. Mei Mou, yang berdiri di dekatnya, sedikit mengangkat alisnya, merasakan terobosan yang akan segera terjadi. Seketika itu juga, perjamuan pembakaran Taichu meninggalkan tubuh Xiao Yan dan lenyap ke dalam kehampaan, meredup seketika. Api yang tak terlihat itu tampak menghilang, mengambil esensi apinya tanpa memengaruhi intinya. Setelah beberapa tahun, tanaman itu akan pulih, sehingga tidak perlu diambil. Sang Yang Mulia, yang pandangannya tertuju pada akar gunung dan laut yang terluka, menggumamkan sesuatu, dan segera mengalihkan pikirannya, langsung merebut kembali klonnya.